Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya rahmanu ya rahim, Allahumma ya rahmanu ya rahim, Allahumma ya rahmanu ya rahim. Allahumma zidna ilman taziduna bihi minka qurban wa hubban ya rahmanu ya rahim, ya rahmanu ya rahim, ya rahmanu ya rahim. Baik, ini kita sampai ke fasal rabi' ya, tentang fi asalatil wujud wa i'tibariyatil mahiyah. Di fasal pertama kita sudah membahas bahwa konsep wujud itu badihi, artinya dia jelas dengan sendirinya. Dia tidak bisa dianalisis ke dalam janus dan diferensia. Nah, karena konsep yang bisa dianalisis secara demikian itu adalah konsep yang kompleks, sedangkan konsep wujud itu tidak kompleks, maka konsep wujud tidak bisa dianalisis melalui janus dan diferensia. Nah, kemudian di fasal kedua kita juga sudah membahas bahwa konsep wujud itu maknanya mustarak. Mustarak itu artinya univok ya. Dia selalu digunakan dalam arti yang sama untuk subjek apapun ya. Meja ini ada, pikiran ada, Tuhan ada, rumput ada, dan seterusnya. Itu maknanya satu, namanya mustarak maknawi. Kemudian yang di fasal ketiga yang adalah implikasi dari univositas wujud itu adalah bahwa konsep wujud itu berbeda dari konsep mahiyah. Wujud berbeda dari mahiyah. Ingat ya, kalau biasanya orang bilang wujud itu berbeda dari mahiyah, itu pertama-tama perbedaannya adalah di dalam konsep. Oke, konsep wujud yang berbeda dari konsep mahiyah. Kemudian sekarang kita sudah punya dua konsep ini, ada konsep wujud, kemudian ada konsep mahiyah. Pertanyaannya sekarang adalah mana yang, kalau bahasa di sini, mana yang asil dan mana yang i'tibari. Nah, itu yang akan didiskusikan, yang akan dibahas di bab ini. Bab ini agak panjang, mungkin bisa sampai 2 atau 3 pertemuan ya. Bab ini sama bab berikutnya, karena ini bisa dibilang inti dari marhalah ini ya, dan mungkin bisa dibilang juga inti dari keseluruhan kitab ini ya. Karena nantinya pasal-pasal yang lain bisa dibilang diturunkan dari sini ya. Ini adalah asumsi-asumsi dasar dari kitab ini ya. Baik, al-faslur rabi'u, fasal keempat. Aku akan bacakan dulu sampai al-burhan yang pertama ya, baru nanti kita akan bahas ya. Fi asalatil wujudi, tentang asalatul wujud, kadang diartikan kemendasaran ya. Dia bisa juga diartikan kemendasaran atau keaslian, bisa begitu, tapi nanti itu pertanyaan Mas ya. Wa i'tibariyatil mahiyah, dan mengenai i'tibarinya mahiyah. Jadi sekali lagi, kalau kita misalnya ya kita melihat meja ini sekarang, kemudian kita menganalisisnya secara ontologis, kita menemukan dua hal di situ. Pertama, aspek apa, ini apa, ya berarti ini adalah meja. Kemudian aspek ada, bahwa ini ada. Oke, meja ini ada. Kita dapat dua konsep di situ. Ya. Konsep mahiyah, konsep keapaan, yaitu statusnya sebagai meja, dan konsep bahwa ini ada, yaitu bahwa meja ini bukan hanya dalam pikiran, tetapi terrealisasi di luar, di dalam realitas eksternal. Nah, inna la nartabu fi anna hunaka umuron waqi'iyatan. Inna, sesungguhnya kita itu, la nartabu, kita tidak ragu, fi anna hunaka, bahwa di sana ada apa? Umuron, hal-hal waqi'iyatan, yang nyata. Oke, ada hal-hal yang nyata, yang hal-hal ini zata atharin, dia mempunyai efek-efek, waqi'iyatin, yang nyata juga. Api panas bisa membakar, meja ini bisa berfungsi untuk menaruh sesuatu misalnya, ya, itu punya efek-efek yang real namanya.
Berbeda dengan api yang dalam pikiran kita, itu nggak panas, tidak bisa bikin masak air dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Laisat bukanlah umuron tadi, hal-hal tadi biwahmil wahimi. Dia bukan imajinasi seorang orang yang sedang berimajinasi. Bukan ya. Ya, tidak seperti jumlah jumlah duit di rekening kita di akhir bulan. Nah, misalnya, ya kan, kita membayangkan, wah enak ya kalau di rekening kita ada ini. Itu wahmul wahim namanya. Oke enggak? Sedangkan yang real adalah apa? Bahwa di kantong kita cuman ada 10.000 misalnya. Nah, itu real tuh. Karena dia jelas berefek, ya enggak? Oh, ternyata 10.000 cuman bisa dibuat beli nasi, sayur sama tempe, udah. Itu yang real. Oke, itu namanya umuron waqi'iyah. Kemudian summanantazi'u, kemudian kita mengabstraksi min kulli hadhil umur, dari masing-masing hal-hal al-masyhudati yang disaksikan lana oleh kita. Kita mengabstraksi apa? Mafhumaini, dua konsep, isnaini, ya dua. Ini penekanan ya. Mafhumaini, dua konsep, isnaini, ya dua. Nah, fi aini annahu, ya, fi aini annahu, aku balik lagi ya. Memang aslinya fi aini annahu, tapi biar clear aja bahwa kita mengabstraksi dua konsep, ya padahal fi aini annahu, dalam kenyataan bahwasanya hu ini balik ke kulin ya, balik ke kulin ya. Masing-masing dari hal-hal tadi itu wahidun, satu, fil khariji, di luar sana. Jadi meja ini ya satu, oke, satu meja, tapi kemudian kita mengabstraksikan, kita menangkap bukan hanya konsep meja tapi juga konsep ada. Oke. Bukan hanya konsep kemejaan tapi juga konsep wujud, begitu. Yang masing-masing konsep ini dua ini, kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, ghairul akhari, bukan yang lain. Apanya yang bukan? Mafhuman, konsepnya. Sekali lagi kita dapat dua konsep di situ ya. Wah, ini tahada, meskipun dua konsep itu adalah satu, apanya yang satu? Misdakon, misdaknya. Misdak ini ya referen ya, realitas, meskipun nanti misdak itu sebenarnya berlevel ya, tidak selalu di realitas eksternal. Misdak itu bisa juga imajinasi ya, objek yang kita imajinasikan. Misalnya kita punya konsep meja yang universal, salah satu misdaknya adalah apa? Meja yang kita imajinasikan. Oke enggak? Meja yang kita imajinasikan. Kalau misalnya seorang cewek ya kan, kebetulan di hari yang sama ada 3 cowok yang nembakin dia, ya enggak? Si cewek kemudian merenung, aku mau ngiyain cowok yang mana ya? Nah, cowok itu universal. Oke enggak? Kemudian dia turunkan satu-satu, cowok A begini, cowok B begini, cowok C punya Pajero dan udah ngasih kunci rumah, fix. Ya. Oke enggak? Nah, jangan ke situnya ya. Poin gue adalah bahwa konsep cowok itu universal, tapi kemudian misdaknya adalah imajinasi yang muncul di dalam pikiran cowok A, cowok B, cowok C dalam pikiran. Oke, baru misdak dari cowok A adalah apa? Ya cowok A yang ada di realitas eksternal itu. Misdak dari cowok B adalah apa? Ya cowok eksternal, cowok B yang eksternal yang ada di luar itu gitu. Tapi oke, sementara ini kita terima aja bahwa ini tahada misdakon, ini misdaknya adalah misdak di realitas eksternal. Nah, dua konsep itu apa? Wahuma, dan keduanya adalah wujudu wal mahiyatu, adalah wujud dan mahiyah. Oke, huma itu balik ke mafhumain tadi ya. Kal insan, seperti manusia, alladzi fil khariji, yang di luar ini maksudnya di luar pikiran. Al-muntaza'i, yang diabstraksikan, anhu, darinya, hu ini balik al insan. Apa yang diabstraksikan? Annahu insanun, bahwasanya dia adalah manusia. Nah, ini adalah mahiyanya.
wa annahu maujudun, dan bahwasanya dia ada. Jadi titik berangkatnya adalah pengalaman kita tentang realitas eksternal. Oke, pengalaman kita tentang realitas di luar pikiran. Kita mengalaminya, kita mengalami laptop ini, kita melihat laptop ini, kemudian dari laptop ini kita abstraksikan dua konsep. Pertama, bahwa ini adalah laptop, ini adalah mahiyah, kemudian bahwa laptop ini ada. Nah, kita di situ mendapatkan konsep wujud. Kemudian wa qad ikhtalafal hukama'u, dan telah berbeda pendapat al hukama'u, para hukama, ya, para filsuf, ya, fil asili, mengenai yang asil. Sementara ini terjemahin gitu dulu ya, yang asil dulu. Minhuma, dari keduanya. Nah, beliau nggak ngejelasin asolah itu apa sih, kriterianya apa, itu beliau nggak ngasih di sini. Minhuma, dari keduanya, dari wujud dan dari konsep wujud dan konsep mahiyah. Jadi fazahabal masyaun, maka berpendapatlah, zahaba ya harfiahnya pergi ya, al masyaun kaum peripatetik, harfiahnya al masyaun itu orang yang berjalan, karena konon Aristoteles itu kalau ngajar sambil jalan gitu ya, nggak diem duduk gitu. Mereka pergi atau memegang pendapat apa? Ila asolatil wujud, bahwa wujudlah yang asil, wujudlah yang mendasar dalam satu arti. Kemudian wanusiba, nah kalau perhatikan ekspresinya, rumusannya. Yang pertama clear banget, zahabal masyaun. Jadi para peripatetik itu berpendapat begini. Oke, sedangkan untuk Isyraqi dibilang wanusiba, dan dinisbatkan. Nah, ini kalau di teks di penisbatan begini pakai kata negatif, pakai kata pasif begini, ini menunjukkan penisbatannya itu masih diragukan. Oke. Masih still contestable lah gitu, masih bisa diperdebatkan apakah Isyraqiyun memang berpendapat begitu. Oke. Wa nusiba ilal isyraqiyin, dan dinisbatkan kepada isyraqiyin apa yang dinisbatkan al-qaulu, pandangan, bi asalatil mahiyati, dengan asalatil mahiyah. Kalau diteruskan ini bisa-bisa nyampe ke Platon ya, karena bagi Platon yang real adalah forms, yang itu ya udah pasti mahiyah ya, platonic forms itu. Wa ammal qaulu, aku bacakan dulu ya, nanti kita akan balik lagi dari awal biar dapat banyak aja ya. Wa ammal qaulu, adapun pandangan, bi asolatihima, bahwa keduanya itu sama-sama asil, ma'an ya, bersama-sama. Jadi ya falam yazhab ahadun, tidaklah berpendapat ilaihi, dengannya, dengan bahwa keduanya sama-sama asil gitu, ahadun, satupun, minhum, dari para hukama. Kenapa? Listilzami dzalika, karena implikasinya adalah apa? Kaunu kulli syai'in, bahwa setiap sesuatu itu adalah syai'aini, menjadi dua hal. Isnaini, dua. Nah, wahwa, dan dia, huwa ini balik ke kaunu kulli syai'in syai'aini, itu khilafud darurati, bertentangan dengan ad-darurah. Ini bisa dibilang pengetahuan yang terberi kepada kita, khilaful badahah bisa juga ya. Ini bertentangan dengan pengalaman kita begitu ya. Oke, wal haqqu, yang benar adalah ma zahaba ilaihi, ma pendapat, zahaba harfiahnya, zahaba yang pergi, ilaihi kepadanya, al masyaun, para filsuf peripatetik, min asolatil wujud, yaitu berupa asolatil wujud. Satu paragraf lagi, wal burhanu alaihi, burhan. Nah, perhatikan di awal dia biasanya pakai dalil, sekarang beliau pakai burhan, berarti pede banget dengan argumen ini, ya enggak? Ini kayaknya argumen dari apa? Dari cause and effect gitu kayaknya.
dari sebab ke akibat. Tapi nanti lihat lagi ya. Annal mahiyata, bahwasanya mahiyah, min haitsu hiya, sebagai mahiyah, ya laisat, bukanlah dia itu illa hiya, kecuali ya mahiyah. Mahiyah sebagai mahiyah ya adalah ya mahiyah itu sendiri. Meja sebagai meja ya adalah ya meja, gitu ya. Mutasawiyatan nisbati, setara nisbatnya, relasinya, ilal wujudi wal adami, kepada ada dan tiada. Oke. Seperti misalnya mahiyah apa, duit 1 triliun di rekeningku misalnya, sebagai duit 1 triliun, ya enggak? Ya, dia itu bisa ada, bisa tidak, mutasawiyatun nisbah, oke, ilal wujudi wal adam. Sekarang, falau lam yakun khurujuha, kalau lam yakun, bukanlah, khurujuha, keluarnya mahiyah, min haddil istiwa, dari garis atau dari batas kesetaraan, ila mustawal wujud, ke batas atau level wujud, bukan apa, biwasitotil wujud, melalui perantaraan wujud. Oke. Sehingga kalau dia kemudian menjadi ada, bihaitsu tatarattabu alaihal asar, bihaitsu tatarattabu, bihaitsu sedemikian rupa, sehingga apa, tatarattabu, bisa lahir gitu, atau terimplikasikan, alaiha, dari mahiyah, apa yang terimplikasikan, al asaru, efek-efek. Oke. Sederhananya, kalau mahiyah keluar menuju level wujud bukan melalui wujud, ya kana, maka adalah, zalika, dalika ini isim isyarah balik ke khuruj, ya, balik ke khurujuha tadi, minha, dari mahiyah itu, inqilaban, ini namanya inqilabul haqaiq, kenyataan berbalik menjadi lawannya, gitu ya, berbalik menjadi lawannya. Inqilaban ini ya boleh diartikan pembalikan, tapi lebih tepat pembalikan sesuatu menjadi sebaliknya, gitu. Seperti ada kemudian menjadi tiada, atau tiada secara total menjadi ada. Nah, itu nggak mungkin ya. Wahwa, dan dia itu, huwa balik ke inqilab, ya, muhalun, mustahil, bid darurati, secara darurah, secara pasti, bisa, atau bisa dibilang secara badahah. Nggak perlu argumen untuk mengatakan bahwa ada berubah menjadi tiada, ataupun tiada menjadi ada, gitu. Jadi, fal wujudu, maka wujudlah, huwa, ya dia adalah apa, al mukhrij, yang mengeluarkan, laha, terhadap mahiyah, an haddil istiwa, dari batas kesetaraan, menuju ada atau tiada. Oke. Jadi fahuwa, maka al wujud itu adalah al asil. Wujudlah yang mendasar. Sekarang. Oke. Misal dari meja ini kita dapatkan konsep, kita sekali lagi dapat dua konsep ya. Konsep meja dan konsep apa, eksistensi, konsep wujud. Ini yang konsep apa, mahiyanya. Nah, di pikiran kita ada dua konsep ini. Sekali lagi, konsep wujud. Di pekan lalu aku bertanya, sebenarnya apa urgensinya? Mengapa kita mesti bertanya? Pertanyaan kemudian gini ya, mana yang asil? Oke, dari keduanya. Nah, dan di sini beliau nggak ngasih definisi asil itu apa, ya kan?
Enggak, beliau nggak ngasih di sini, nggak ngasih apa? Ya. Yang pasti sekarang masalahnya adalah kita mau menghubungkan dua konsep ini dengan kenyataan. Oke? Tadi kita dapat meja tertentu, meja yang partikular banget di hadapan kita ini, kemudian kita abstraksikan kita abstraksikan dua konsep ini. Kalau kita balik ke ke segitiga itu realitas. Oke, dari realitas kita dapat konsep kemudian kita ekspresikan menjadi term. Term ini merujuk kepada konsep. Oke. Nah, realitas adalah asalnya, kemudian dia muncul di dalam konsep, dia muncul sebagai konsep dalam pikiran kita. Konsep kemudian kita ekspresikan ke dalam term. Oke. Jadi dua arah ya. Term kemudian dia mengekspresikan apa? Konsep. Hubungan term dengan realitas dia tidak langsung. Oke. Secara tidak langsung saja. Nah, jadi sekarang dari realitas meja kita dapat dua konsep. Oke nggak? Nah, di sini konsep satu ya mahiyah, keapaan. Yang kedua konsep wujud. Nah, setelah kita sampai ke sini nih sekarang, sampai ke konsep, kita mau balikin lagi ke sini, ke realitas ini. Oke. Tadi kan kita ngelihat meja, kemudian kita dapat dua konsep ini, sekarang kita nanya, ini mana di antara dua ini yang mendasar? Kira-kira sementara itu begitu dulu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita nggak bilang dua-duanya mendasar? Kan dua-duanya didapat dari sini. Oke? Nah, tapi oke, sementara ini. Yang pasti di sini ada perbedaan pendapat. Possibility-nya, kemungkinannya adalah, pertama, dua-duanya atau ya dua-duanya apa? Hasil. Oke? Tidak ada yang itibari. Sementara ini biasanya dimaksudkan dengan itibari itu dia murni hasil kreasi pikiran. Biasanya diartikan begitu. Oke? Nah, tapi nanti dulu. Yang pendapat kedua, dua-duanya tidak hasil. Oke? Ini kontraris, universal dan satu positif, satu negatif, tapi tidak kontradiksi ya. Ini tidak kontradiktif karena dua-duanya bisa salah. Ini namanya kontraris namanya. Yang ketiga, wujud hasil, berarti sebagian hasil, mahiyah tidak. Ya, kalau ini benar, berarti nomor 1 dan 2 salah. Oke. Yang kemungkinan keempat, mahiyah yang hasil, kemudian wujud tidak. Dalam kurung intibari ya. Ya, ada 4 kemungkinan. Di teks cuma disebut nomor 3 dan 4 saja. Nah, tapi di syarah bilang ada 4 kemungkinan, ya jelas lah. Kan ada 2 konsep. Manakah yang hasilnya enggak? Kan kemungkinan logisnya ada 4 ini. Dua-duanya hasil, dua-duanya tidak. Wujud yang hasil, mahiyah tidak. Mahiyah hasil, wujud tidak. Bisa aja sih secara logis dimungkinkan kita bisa buat yang kelima. Pertanyaannya nggak relevan gitu. Pertanyaannya nggak urgen. Oke. Justru pertanyaan pertamanya adalah mengapa pertanyaan ini penting gitu. Oke. Mengapa pertanyaan ini penting? Pengalaman apa yang tidak diakomodasi kalau kita tidak menanyakan ini? Oke. Dengan filsafat, teori mau menjelaskan fenomena, mau menjelaskan pengalaman. Mau membuat make sense pengalaman kita, mau membuat kalau di istilahnya di term Yunani mau menyelamatkan fenomena.
saving the phenomenon. Oke. Nah, ya pertanyaan tadi, pengalaman apa yang tidak bisa dijelaskan kalau ini tidak terjawab, kalau ini tidak ditanyakan? Oke. Kalau kita baca begini aja, ini kayak jadi pertarungan argumen atau apa gitu ya, tapi kita nggak clear. Ini masalahnya apa sih ya gitu. Oke. Biasanya secara sederhana hasil itu diartikan apa? Punya referen di luar, korespon dengan kenyataan. Di realitas eksternal. Sedangkan itibari ini diartikan apa? Tidak, ya sebaliknya dari ini, tidak punya referen. Dengan kata lain, dia tidak korespon dengan kenyataan. Tapi kalau dirumuskan begitu, bukannya kemudian konsep mahiyah kemudian jadi, ya kalau dia nggak korespon dengan kenyataan, ya berarti dia apa dong? Imajiner dong. Oke? Makanya rumusannya menurutku kurang tajam. Aku baca Isuzu, reality of the concept and reality of existence di sini, rumusannya juga masih mendua. Ini mau bilang apa sih? Klaimnya apa? Mengatakan bahwa wujud asil itu maksudnya apa? Ya, karena beliau nggak ngasih definisi, ya nanti kita perlu membacanya secara induktif. Apa yang beliau katakan tentang wujud, yang hal ini nanti denegasikan dari mahiyah. Nah, dengan itu baru nanti kita bisa bilang, oh, jadi pengertian asolah menurut Allamah Tabatabai di fasal ini adalah, contoh ya, yang tadi al-wujud huwal mukhrij laha an haddil istiwa. Itu satu. Nanti apalagi begitu. Mau nggak mau ya. Tapi ya sementara begitu. Yang ini, yang kemungkinan yang pertama, dua-duanya hasil, kata di sini, wa amal qaulu bi asolatihima ma'an. Nah, ini kemungkinan pertama. Katanya ini lam yadhhab ilaihi ahdun minhum. Gak ada filsuf yang berpendapat begini. Kenapa? Karena kalau dia punya kalau masing-masing dia real, ya, masing-masing punya referen di sini, ya maka nanti ini kan meja kan satu ya. Ya berarti nanti meja ini bakal jadi dua. Satu esensi meja, yang kedua wujudnya meja. Padahal ini adalah satu meja. Fi aini annahu wahidun fil kharij. Oke. Mejanya satu, tapi begitu kita analisis kita dapat dua konsep. Pertanyaannya adalah mana yang betul-betul korespon dengan kenyataan di luar situ. Nah, punya referen atau dengan kata lain korespon, sesuai dengan. Nah, masalahnya adalah balik lagi ke teori korespondensi. Oke. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu perjelas sebenarnya sebelum kalau kita mau memahami klaim ini dengan lebih clear ya. Pertama ya tadi, pengalaman apa yang tidak bisa diakomodasi kalau kita tidak menanyakan ini. Yang kedua, teori korespondensi macam apa yang kita punya. Oke. Maksudku begini. Ya udah contoh yang paling jelas misalnya. Asmaul Husna misalnya, ada 99. Oke. Masing-masing punya masjidah enggak? Apakah berarti misdaknya ada 99? Berarti ada 99 Tuhan? Enggak kan? Jadi masing-masing nama itu benar dengan cara tertentu. Benar dari segi aspek tertentu. Oke kan? Nah, ya aku sendiri, namaku misalnya Wawan. Oke. Aku dosen. Aku juga seorang suami dan aku juga seorang ayah.
Apakah berarti ada 4? Ada 4 orang? Enggak dong, ada 1. Tapi masing-masing dari 4 ini benar dalam cara tertentu. Aku adalah seorang bapak dalam relasi dengan anakku. Oke nggak? Yang relasi itu tidak teraktualisasi di sini di kampus misalnya. Tapi aku adalah di kampus, aku sebagai dosen yang keluar misalnya. Oke nggak? Itu justru real. Wawan justru itibari dalam satu arti. Ya itu kan dipaksakan aja, ditempelin aja ya nggak? Ini ada realitas, kemudian kita tempelin kasih nama Wawan. Itu justru nggak real. Yang real itu adalah Pak ya tadi sebagai suami, sebagai dosen, sebagai ayah, perokok, ngopi. Itu real. Oke nggak? Emang apa? Bagaimana nama Wawan korespon dengan aku? Kalau bukan dipaksakan dari luar. Realitas apa dariku yang kemudian bisa disebut sebagai itu adalah aspek kewawanannya gitu, ada? Ada. Oke? Jadi dengan kata lain, nama tadi, konsep dosen, konsep bapak, konsep suami berlaku kepadaku berbeda dengan konsep nama Wawanku itu merujuk kepadaku, beda dong. Oke? Nah, beda tuh. Nah, aku dari tadi kepikir kenapa nggak, jangan-jangan ini yang benar ya gitu. Dua-duanya asil tapi dengan cara tertentu yang berbeda gitu. Oke? Nah, di Isuzu kadang aku biar nggak ini ya. Sejauh ini adalah kajian cukup detail ya, paling detail ya, dan clear. Nah, awalnya di halaman 99 dia merumuskannya begini. One of this problem of principiality or ontological fundamentality, i.e. the question which of these two is fundamentally real. Mana di antara dua konsep ini secara fundamental real? Apa maksudnya secara fundamental ini? Tapi dia bilang formulated in a more precise way, dirumuskan dalam cara yang lebih cermat. The question may be stated, pertanyaannya bisa ditanyakan begini. Which of the two has a corresponding reality in the experimental world? Jadi, manakah yang asil? Ini pertama-tama di halaman 99 diartikan apa? Punya, bahasanya tadi misdak, punya apa? Punya, kalau bahasa di sini apa tadi? Koresponden ya. Corresponding reality. Punya realitas yang berkorespon. Yang berkorespon. Oke, berkoresponden. Pertanyaannya awalnya dia apa? Dia ekspresikan begitu. Kalau begitu berarti nanti yang lain berarti kalau yang satu asil itu berarti dia punya realitas yang berkorespon, berarti yang i'tibari berarti tidak punya, ya enggak? Nah, yang kemudian dia artikan begini. The contrary of asil is i'tibari. Lawan dari asil adalah i'tibari. Yang artinya apa? Mentally posited. Dia di apa ya? Di positif apa sih? Ya dinyatakan secara mental gitu aja. Oke. I.e. a notion or concept which is not directly, yang tidak secara langsung dan tidak secara primer drawn from a concrete experimental piece of reality. Jadi kalau apa konsep wujud ini dia langsung dari realitas, konsep mahiyah tidak langsung. Jadi garisnya putus-putus gitu. Oke? Nah, awalnya dia rumuskan begitu. Kemudian dia nanti rumuskan lain lagi, agak beda menurutku ya. Nah, ini
yang tadi kan masalahnya punya atau tidak, ya nggak? Nah, sekarang dia bilang begini. Hasil itu apa sih? Yang dimaksud adalah the notion in question has a corresponding reality, mempunyai realitas yang berkorespon in the extramental world, di kenyataan luar, primarily and essentially. Ada tambahan, secara primer dan secara esensial. This last phrase, frasa terakhir ini, primarily and essentially is important. Ya, konsep terakhir frasa terakhir ini penting. Because even a concept which is i'tibari, karena konsep yang i'tibari sekalipun, dia juga refers to a reality, dia juga merefer ke realitas, tetapi secondarily and accidentally. Tetapi secara sekunder dan secara aksidental. Jadi apa? Jadi sebenarnya apa sih problemnya ini? Oke. Jadi tampaknya ada dua yang aku tangkap ya, ada dua level pertanyaan ini. Kalau di mungkin ya yang sejauh aku baca di buku-buku bahasa Indonesia sederhana aja, bahwa wujud itu mendasar, dia punya korespon dengan kenyataan. Kalau kalau konsep mahya itu itibari dalam dia dalam akal aja, di pikiran kita aja. Ternyata teksnya nggak sederhana itu. Oke? Karena teksnya mengakui bahwa konsep wujud itu dan konsep mahya itu secara misdak satu. Ini tahada misdakon. Oke? Secara misdak satu gitu. Lah terus hasil itu apa gitu? Jadi ada dua level di sini. Apakah konsep mungkin di sini bukan apakah ya? Manakah di antara wujud atau konsep wujud ya? Wujud dan konsep mahya punya apa? Realitas yang berkorespon. Realitas ini maksudnya eksternal ya, ekstramental. Ekstramental. Oke. Apakah menurut para musadara dan seterusnya hanya wujud yang punya realitas yang berkorespon, mahya tidak, sebagaimana tadi rumusan awal di Isuzu, ataukah bagaimana kalau ternyata dua-duanya punya realitas ekstramental? Maka kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang mungkin lebih lebih kena ya. Jadi jelas syarat niscaya bahwa sesuatu disebut asil itu apa? Tentu dia harus punya realitas ekstramental dulu. Ada misdaknya di luar sana, oke? Tapi mungkin syarat cukupnya yang kedua ini. Manakah di antara keduanya menyebabkan atau menjadi sebab, ya minimal mempengaruhi, minimal ya. Tapi nggak pas ya. Gimana bahasanya ya? Nah? Ya sama aja, itu menyebabkan sebenarnya. Ya udah. Manakah di antara keduanya ya udah menjadi sebab? Oh, sebelum itu. Manakah di antara keduanya yang independen dari yang lain? Yang lain? Oke. Baru yang ketiga, manakah di antara keduanya? Tentu ini dijawab, jangan, kalau di filsafat nggak cukup dijawab wujud. Nilainya 100, enggak perlu argumen lah. Oke. Manakah di antara keduanya berfungsi sebagai sebab?
bagi yang lain. Tentu nanti pertanyaannya ini sebab apa? Sebab efisien, final, formal. Oke. Kayaknya ada 3 level pertanyaan kayaknya ini. Oke. Jadi satu berkenaan dengan masalah korespondensi. Oke, yang ini nih. Ini masalah korespondensi. Ini masalahnya menurut yang aku tahu ya, ini topik yang jarang dieksplor di dalam kajian di filsafat Islam. Baik, ya para filsuf Muslim sendiri juga jarang membahas ini. Apa? Topik korespondensi itu. Jadi korespondensinya gimana sih gitu? Pak Faris dulu sering bilang ke aku ya begitu. Filsuf Muslim itu kadang nggak clear mengenai kriteria kebenaran. Kalau filsuf Barat kan clear ya teori korespondensi atau teori koherensi. Nah di filsafat Islam itu jarang dibuatkan pasal tersendiri gitu katakanlah. Memang disinggung beberapa kali. Bahkan kalau nggak salah Heidegger yang menyebut bahwa teori korespondensi itu dirumuskan oleh Ibnu Sina kata dia dalam Being and Time itu. Disebutkannya begitu. Nah, tapi apa maksudnya korespondensi? Nanti hubungannya dengan koherensi bagaimana? Itu jarang dibahas. Apakah kalau berkorespon itu berarti dia punya realitas yang terpisah dari yang lain? Oke, ya kayak misalnya nama Tuhan kalau di Asmaul Husna yang bertentangan misalnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi di sisi lain dia Al-Muntakim juga. Itu kan agak bertentangan. Al-Qabid dan Al-Basid misalnya. Al-Qabid dia yang menggenggam, yang menyempitkan, tapi dia juga Al-Basid, dia yang melapangkan juga itu misalnya. Itu apakah bisa benar kepada satu misdak yang sama dengan cara yang sama juga? Oke. Oke. Ingat aja ada 3 level problem di sini. Oke. Ada 3 level problem yang kita perlu kenali. Yang tampaknya ini nantinya menjadi apa? Menjadi ukuran untuk konsep disebut apa? Asil atau tidak gitu ya. Kalau Isuzu di sini clear ya bahwa pengalaman tentang apa yang tadi aku bilang itu pengalaman yang tidak diakomodasi dalam satu arti ya itu bukan pengalaman indrawi yang kalau kita tidak punya teori asolatul wujud yang tidak bisa diakomodasi itu dalam satu arti adalah pengalaman mistik dia bilang ya. Jadi awalnya Sadra itu memegang asolatul mahiyah tapi kemudian dia berubah ke asolatul wujud kata dia. Dan perubahan itu berkenaan dengan kalau kata Isuzu, it was not a mere change in a rational outlook gitu ya. Itu bukan sekedar perubahan dalam pandangan rasional ya. The principality of existence was a philosophical convictions. Jadi asolatul wujud ini memang dia adalah keyakinan filosofis atau teori filsafat that originated in a personal experience yang berawal dari apa? Pengalaman personal on quite a different level of the intellect yang yang berada pada tingkat yang berbeda dari akal ya from that on which his former conviction stood yang jadi dia membayangkan begini jadi ada akal kemudian ada supra akal. Oke. Sadra menyebut atau minimal dalam tafsir Isuzu menyebut kalau akal ini nanti dia asalat mahiyah.
mahia yang mendasar. Tapi karena dia kemudian punya pengalaman yang suprarasional ini, dia kemudian berubah. Oh, ternyata wujud ya hasil atau ya asalat wujud. Oke kan? Ini Suhrawardi agak deg-degan ini. Masa aku dibilang memegang asalatul mahiyah? Dikira aku nggak punya pengalaman mistik apa gitu kali ya. It was a philosophical position which had a deep root in a mystical experience of existence. Jadi asalatul wujud itu adalah posisi filosofis yang mempunyai akar mendalam di dalam pengalaman mistik mengenai eksistensi. Nah, begitu nyampe ke kitab ini, ke kitab Bidayatul Hikmah, pengalaman mistiknya nggak disebut. Oke. Murni mau itu seakan-akan mau dinyatakan sebagai tesis yang ya minimal sejauh yang di sini ya. Yang seakan-akan sepenuhnya rasional begitu. Oke, jadi ya nggak apa-apa. Sementara ini yang bisa kita lakukan, ya, yang kita lakukan adalah ya kita terima. Oke, ya kita jangan tolak, tapi jangan afirmasi dulu. Oke, klaim mistiknya itu ntar dulu. Jangan terima, kenapa? Ya jangan sok lah, kita kan nggak punya pengalaman mistik satu. Tapi jangan tolak juga, kenapa? Sombong kayak kalian tahu aja gitu. Kalian mau menolaknya nggak? Perlakukan, kalau di orang tafsir, perlakukan seperti tafsir Israiliyat, ya enggak? Jangan benarkan tapi jangan salahkan. Oke enggak? Ya. Ntar dulu. Nah, tapi kita sekarang ya sadra yang mengalami, dia yang merumuskan, ya enggak? Jadi ya oke lah, kita terima bahwa sadra paling tahu tentang pengalamannya dan dia telah merumuskan pengalaman itu secara filosofis. Pertanyaannya sekarang adalah rumusannya koheren apa enggak? Oke, rumusannya adalah koheren apa tidak? Ya, kita pelajari aja dulu ya. Oke, balik lagi ke problemnya adalah kita punya dua konsep mengenai meja ini ya, konsep mahia, konsep keapaannya, kemudian konsep wujudnya. Sekarang apakah atau manakah di antara dua konsep ini yang betul-betul real? Oke, yang betul-betul real. Apakah mahia saja atau wujud saja atau dua-duanya? Nah, Alamah bilang tidak ada yang berpendapat bahwa dua-duanya konsep mahia dan wujud itu tidak ada yang berpendapat keduanya sama-sama real. Kenapa? Karena kalau sama-sama real nanti ya bakal jadi ada dua entitas. Oke enggak? Ada entitas wujud meja, kemudian ada entitas esensi meja. Oke enggak? Nah, meskipun catatannya tadi ini seakan-akan meniscayakan setiap korespondensi itu mesti ada entitasnya yang berbeda. Padahal kalau di kasus Asmaul Husna jelas tidak begitu, ya enggak? Nah. Kemudian konsep nol misalnya. Konsep nol punya mesin tak? Atau dia murni negasi? Kan dia bukan negasi. Kalau negasi itu kan maksudku negasi dari satu adalah ya non satu. Negasi dari dua adalah non dua. Dan nol apa? Kayaknya enggak ya. Bukan negasi dalam bentuk politis. Nah, itu pertanyaan lain, nanti dulu ya. Yang pasti, yang ini nih, listil zamidzalika kauna kulli syai'in syai'aini, ini mengimplikasikan korespondensi itu berarti korespondensi antara satu konsep dan satu entitas. Oke enggak? Makanya kemudian di saat dibilang Alamah bilang dua-duanya itu hasil itu nggak mungkin karena masing-masing nanti
satu meja ini akan jadi dua gitu, akan jadi dua entitas, itu berarti asumsinya ya tadi korespondensi itu satu konsep, satu entitas. Pertanyaannya, Al-Lama sendiri setuju nggak dengan asumsi ini? Oke? Oke. Ini udah ditulis semua belum? Opsi-opsinya sudah ya? Oke. Nanti kirim di grup ya. Udah. Aku mau foto juga. Ini kadang yang keluar di sini ini kalau baca sendiri nggak keluar ya. Memang malaikat itu atau akal aktif itu lagi murah hati kalau kita ngajar itu, ya benar. Kalau kita ngajar, kita presentasi itu akal aktif itu seneng kayaknya gitu. Jadi ngalir gitu. Ya. Kalau lagi baca sendiri ini apa gitu. Oke. Oke. Aku mau formalkan. Teman-teman kalau bisa juga berlatih memformalkan argumen ya. Biar lebih apa? Ya mengingat pelajaran logikanya juga. Oke. Ini argumen untuk menolak klaim bahwa apa? Dua-duanya konsep wujud dan mahya itu sama-sama real, sama-sama asil gitu ya. Nah, kalau konsep wujud dan konsep mahya punya kenyataan yang korespon, kenyataan eksternal ya, eksternal yang korespon, maka satu objek seperti meja misalnya, maka satu objek adalah dua entitas, bisa dibilang kaunu kulli syai'in syai'ain. Satu objek yang sama itu berarti adalah dua entitas. Oke nggak? Ini premis satunya. Ini anteseden. Kemudian setelah maka ini adalah konsekuen. Ya, anteseden muqaddam. Yang ini tali. Nah, sekarang kita mau negasikan konsekuennya. Oke. Padahal dalam kenyataan ya, padahal ya satu objek hanyalah apa? Ya satu entitas saja. Oke enggak? Satu entitas saja. Ya maka kesimpulannya apa? Konsep wujud dan konsep mahya mungkin ini maksudnya konsep wujud dan konsep mahya sama-sama gitu. Tambahin sama-sama. Konsep wujud dan konsep mahya tidak sama-sama punya apa? Kenyataan eksternal yang korespon. Sama-sama atau bersama-sama ya, terserah. Oke nggak? Ini mungkin terkesan, lah ini bukannya nanti menolak asolatul wujud. Karena makanya sama-samanya ini penting ya. Karena dua-duanya hasil gitu. Oke.
Jadi bukan secara terpisah gitu. Nah, sekali lagi, dalam premis konjungtif seperti ini, hubungan antara muqaddam dan tali itu masih perlu dijelaskan. Maksudnya perlu dijelaskan bukan karena kita nggak paham, bukan ya, bukan. Tapi dia perlu argumen. Oke, mengapa kalau konsep wujud dan konsep mahiyah itu sama-sama, punya kenyataan eksternal, mungkin lebih tepat sama-sama punya kenyataan eksternal apa yang independen ya. Oke, nggak apa-apa sementara. Yang korespon maka satu objek adalah dua entitas. Kaunukul li syai'in syai'aini tadi itu. Pertanyaannya adalah mengapa begitu? Kalau dua konsep yang berbeda ini masing-masing punya kenyataan yang eksternal, mengapa kemudian atau begini? Sekali lagi, kalau konsep meja ini dari kenyataan meja ini, satu meja ini, oke nggak? Dari satu meja ini kita mengabstraksikan dua konsep. Pertama konsep kemejaan, esensi atau mahiyah. Yang kedua konsep wujud bahwa dia ada. Nah, kalau dua-duanya itu sama-sama punya kenyataan eksternal, maka ya apa? Ya meja ini nanti tidak satu lagi. Karena dia Karena dia di satu sisi ada entitas yang namanya meja, di satu sisi ada entitas yang namanya eksistensi meja. Jadi ada dua gitu. Oke. Nah, pertanyaannya mengapa kalau anggap anteseden ini aku singkat sekarang menjadi A, sedangkan konsekuen adalah B. Mengapa kalau A benar, B ini benar? Mengapa begitu? Apa hubungan antara ini dan ini? Itu namanya istilzam. Kalau bahasa di sini, listilzami dzalika. Kalau teman-teman misalnya baca syarahnya Tawali'ul Anwar, Al-Asfihani, Mahmud Al-Asfihani kalau nggak salah, setiap silogisme konjungtif begini ini dijelaskan. Bayanul mulazamah. Mengapa muqaddam ini mengimplikasikan konsekuen ini? Oke? Nah, kalau di sini ya jelas Alamah di sini nggak bilang. Kalau tebakanku karena korespondensi yang disyaratkan di sini satu konsep, satu konsep dan satu entitas. Nah, korespondensinya begini. Oke nggak? Jadi satu konsep, satu entitas. Sehingga kalau kita punya dua konsep berkorespon dengan kenyataan, ya berarti nanti akan ada dua entitas. Oke? Sekali lagi, masalah asolatul wujud ini ada dua komponen epistemologinya, yaitu masalah korespondensi, satu lagi komponen metafisik atau komponen ontologinya. Manakah yang real, wujud atau mahiyah? Nah, tapi kayaknya yang perlu dibereskan dulu kayaknya konsep korespondensinya kayaknya. Oke. Satu konsep berkorespon dengan satu entitas. Nah, kalau begini asumsinya, kalau korespondensi itu begini, ya maka nanti jadinya begini nggak? Kalau kita punya dua konsep dan dua-duanya sama-sama hasil, ya maka berarti ada dua entitas. Padahal kata di sini cuma ada entitas saja, satu entitas meja aja. Ini perlu di satu entitas. Ini perlu di satu entitas. Nah, makanya satu misal ada dua konsep. Tapi Asmaul Husna itu ini problem ontologi atau problem epistemologis? dua-duanya kayak. Kalau kayak tadi Asmaul Husna itu kan semua mahiyah harusnya Pak, yang entitasnya satu. Ya. Tapi dalam kasus Asmaul Husna nggak mungkin begini kan? Nggak mungkin.
Paling di Asmaul Husna bukan satu konsep satu entitas, satu konsep, paling satu cara ada, paling gitu. Oke? Nah, kalau di Ibn Sina misalnya, konsep yang ada dan konsep yang satu itu beda konsep jelas, tapi kata Ibn Sina setiap yang ada udah pasti satu, pasti bisa dibilang satu. Oke? Yang berarti apa? Konsep yang ada dan konsep yang satu itu apa bahasanya ya? Ya kalau di ininya mutasawik, ya benar tetapi dari cara yang berbeda. Oke, dia berkorespon dengan satu kenyataan, tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya aku bilang handphone ini ada dan handphone ini satu, realitas yang dirujuk apa ya? Ini aja. Oke, tetapi aku pernyataan handphone ini ada itu benar dari segi bahwa dia bukan hanya di pikiranku aja, bukan hanya mimpi. Nah, sedangkan handphone ini satu benar ke ini juga, tetapi dari aspek yang sama, dari aspek yang lain. Oke nggak? Nah, makanya sebenarnya subjeknya metafisika Ibn Sina itu adalah yang ada dan yang satu sebenarnya. Dua hal itu. Yang ada itu warisan dari Aristoteles, yang satu dari Plotinus begitu ya. Tapi apapun, mengapa konsep mahya dan wujud itu nggak bisa begitu gitu loh? Bisa nggak kalau begitu? Oke, apapun pernyataan Allamah ini saat dia mau menolak bahwa wujud dan mahya sama-sama hasil, kalau diformalkan jadi begini. Cuman tampaknya asumsi dari premis yang ini adalah bahwa satu konsep itu koresponden dengan satu entitas. Yang pertanyaan kita kemudian adalah, Allamah terima nggak asumsi ini? Atau jangan-jangan nanti saat dia mau menjelaskan as-sholatul wujud, dia pakai teori korespondensi yang beda. Oke. Lanjutkan dulu. Ini upaya memperjelas saja ya. Ini jangan dipahami sebagai kritik atau apa dulu, enggak. Nah, ini untuk memperjelas saja. Oke, sekarang argumennya as-sholatul wujud ya. Argumen yang pertama. Allamah di sini menyebutkan 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya. Oke, argumen yang pertama. Bahwa mahiyah sebagai mahiyah itu dia setara nisbatnya kepada ada dan tiada. Jadi mahiyah sebagai mahiyah itu ya dia bisa kita bilang dia bisa ada bisa tidak, tapi juga bisa tidak ada, bisa juga tidak ada. Oke. Dengan kata lain ya mahiyah sebagai mahiyah ya mahiyah aja. Oke. Belum ada predikasi apapun begitu ya. Itu yang nanti akan dibahas di marhalah keberapa ya? Kita udah tandai kemarin mengenai mahiyah itu. Marhalah berapa? Halaman 73. Oh, halaman 73 ya. Ya, itu. Al-mahiyah min haitsu hiya laisat illa hiya. Itu dihafalin ya minimal kalau kamu belajar filsafat dapat apanya? Dapat itu udah keren ya. Udah nggak ada yang paham sekampung udah itu. Sekabupaten udah nggak ada yang paham al-mahiyah min haitsu hiya itu. Ya. La maujudah dia bukan ada, maksudnya dia tidak bukan ada. Wala la maujudah bukan juga tidak ada, enggak. Ya sementara ya dia aja murni begitu aja. Mahiyah aja begitu ya. Nah, sekarang ini sudah ya.
Yang problem 3 ini juga sudah. Sekarang kita fokus kepada ciri mendasar dari mahiyah sebagai mahiyah. Ciri mendasar dari mahiyah sebagai mahiyah. Sebagai ini min haitsu itu. Ya, mahiyah min haitsu hiya. Ciri mendasarnya adalah apa? Bahwa dia setara antara menuju ada ataupun juga ya ada. Oke enggak? Seperti apa? Mahiyah misalnya anakku bagi kalian ya, bagi kalian anakku itu kan mahiyah tuh konsep. Oke. Nah, itu kan ya bisa ada nanti bisa tidak ada juga ya enggak? Nah, tetapi untuk ada ya dia perlu sebab dong. Oke enggak? Meja ini di tahun 1800 misalnya, ya dia baru possibility aja, berupa kemungkinan aja. Oke enggak? Tetapi kemudian meja ini menjadi ada. Oke. Pertanyaan sekarang, dia menjadi ada itu tentu dia perlu kepada agen dong, perlu yang lain dong, ya enggak? Nah, sekarang atau perlu sebab agar mahiyah ini dia menjadi ada. Secara umum kemungkinannya ya paling apa sebab dia menjadi ada? Entah dirinya sendiri, oke? Atau dua, ketiadaan, oke? Yang ketiga, pembuat, oke? Yang keempat, wujud atau ada. Okay. Pertama, bisa nggak mahiyah menyebabkan dirinya ada? Bisa nggak? Mahiyah sebagai mahiyah aja, bisa nggak? Nggak bisa dong. Jelas nggak bisa. Bisa nggak tiada atau ketiadaannya ini menyebabkan dia ada? Nggak bisa juga. Mustahil. Gimana caranya ketiadaan? Dia sendiri nggak ada. Oke, ketiadaan sendiri kan nggak ada. Masa dia mau mengadakan yang lain gitu? Oke. Ketiga, pembuat, tukang kayu. Nah, ada kemungkinan di sini. Malah kalau bagi kita sekilas, ketiga yang lebih kuat ya nggak? Yang keempat, wujud. Nah, ini aneh bagi kalian. Mas, gimana caranya wujud mengadakan meja? Ya kan? Bagi Allah mah justru ya yang membuat dia keluar ke sini ini adalah apa? Wujud. Biwasitatil wujud itu dia. Oke? Biwasitatil wujud. Nah, kenapa? Karena kalau yang ini oleh dirinya sendiri atau oleh ketiadaan, ini nanti kana dzalika inqilaban. Karena dia nanti menjadi istilahnya sesuatu kayak menjadi bukan dirinya begitu. Oke. Kenapa begitu? Karena kalau dirinya sendiri yang mengadakan, kan dibilang mahiyah sebagai mahiyah itu belum bisa dibilang ada, belum bisa dibilang tidak. Oke. Lah kalau dia mengadakan dirinya, ya sudah itu agak absurd, oke? Untuk mengadakan sesuatu harus ada nggak? Harus ada duluan. Lah gimana dia mau mengadakan dirinya? Oke? Nggak bisa. Makanya jadi inqilaban, ya. Dia menjadi tidak setara lagi begitu. Padahal asumsi awalnya mahiyah sebagai mahiyah itu di sini ini setara. 50-50 katakanlah. Oke nggak? Kalau kita bilang mahiyah menyebabkan dirinya, ya nanti tidak lagi setara karena dia belum ada. Oke kan? Nah, makanya beliau sebut sebagai inqilaban.
Yang kedua juga ya sama aja, kayaknya lebih parah lagi sih ya. Yang kedua ini ketiadaan mau menyebabkan yang lain menjadi ada begitu. Wa huwa muhalun bid darura. Dia mustahil. Jadi fal wujud huwal mukhrij laha an haddil istiwa. Jadi wujudlah yang mengeluarkan mahiyah ini dari posisi kesetaraan ini sampai menjadi ada. Oke, cuman ini bagi kita agak absurd. Gimana caranya? Oke. Dan beliau bilang juga awalnya bilang bewa sitotil wujud, tapi kemudian bilang apa? Fal wujud huwal mukhrij. Wujudlah yang mengeluarkan mahiyah dari apa? Dari garis kesetaraan itu. Jadi wujudlah yang asil. Ingat tadi salah satu problem asolah ini adalah problem ontologinya adalah apakah ada yang berperan sebagai sebab atau akibat di antara wujud dan mahiyah. Nah, sekarang di sini beliau ini menyebut nih bahwa wujudlah yang menjadi sebab mahiyah keluar atau menjadi ada. Okay. Fahuwal asil. Nah, tapi kemungkinan yang ketiga, ini belum ada jawabannya. Belum. Argumen yang tadi, argumen yang inqilaban itu baru yang ini. Kalau dirinya sendiri yang ini konsekuensinya adalah inqilab. Mahiyah bukan lagi mahiyah sebagai mahiyah. Oke? Bertentangan dengan asumsi awal gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ketiga ini? Bukankah mahiyah ya dia perlu kepada sebab efisien agar dia menjadi ada. Oke? Nah, pembuat kalau kasus meja. Oke, aku bacakan ini yang terakhir ya untuk pertemuan hari ini. Wa makila, keberatan yang dikatakan bahwasanya Pak, innal mahiyata, bahwasanya mahiyah binisbatin muktasibatin minal ja'il, melalui relasi muktasabatin yang diperoleh minal ja'ili, dari kreator, dari pembuat, dari pencipta. Melalui relasi itulah takhruju mahiyah keluar min haddil istiwa, dari batas kesetaraan ila marhalatil asolati, kepada level atau tahap asola, kepada tahap eksistensi. Sehingga saat dia keluar maka kemudian fatatarot tabu, maka lahirlah alaiha atau terimplikasikan alaiha berdasarkan marhalatil asolah itu al-asaru, efek-efek. Jadi keberatan ini mau bilang mahiyah keluar, mahiyah sebagai mahiyah ya, dia keluar menjadi ada itu bukan oleh mahiyah itu sendiri, juga bukan oleh ketiadaan, tetapi oleh sebab efisien, ja'il. Nah, relasi dengan sebab efisien inilah kemudian yang membuat mahiyah menjadi apa? Ada. Nah, sekilas bagi kita ini lebih make sense. Oke enggak? Ya, kalau bagi kita ya kalau ada pencipta dong, kalau ada sebab efisien dong. Oke? Ini keberatan yang agak ini ya. Yang agak berat memang ya. Nggak ringan nih keberatan. Tapi ini dijawab di sini dibilang wal qail al muhaqqiq ad-Dawani, kata di Syarah Manzumah, yang mengajukan keberatan ini adalah Muhaqqiq Dawani. Dia the last Asy'arite ya bisa dibilang. Dia seorang teolog besar Asy'ariyah yang tinggal di Iran sebelum kemudian Iran di zamannya Dawani ini mungkin sudah mulai terjadi Syiahisasi ya. Karena sebelum 1500 itu Iran belum Syiah, masih Sunni dominan.
baru sekitar tahun 1500-an sejak dinasti Safawi. Dan menariknya, dinasti Safawi itu dia pendirinya itu cucu kalau nggak salah dari seorang mursyid tarekat yang tarekatnya tarekat Sunni, berasal dari daerah Turki kalau nggak salah ya. Nah, tapi kemudian Syiahisasi dia memilih Syiah 12 sebagai ideologi negara, dan banyak juga para mursyid tarekat yang dieksekusi, konon sekitar 4.000 sampai 5.000-an ulama yang dieksekusi oleh dinasti Safawi. Nah, sisanya kemudian lari ke India, ke Turki, sehingga kemudian pengaruh budaya Persia sangat kuat di daerah India, ya, Jami, Attar dan seterusnya banyak dibaca di India. Sehingga kemudian kitab-kitabnya Jalaluddin Dawani juga banyak dibaca di India, di Turki dan seterusnya. Dan setelah Dawani hampir tidak ada teolog Sunni yang besar lagi. Kenapa? Karena Iran fix jadi Syiah 12. Kayaknya tukar guling sama Kairo, ya. Kairo Al-Azhar itu didirikan oleh Syiah Fatimiyah. Nah, itu jadi Sunni. Nah. tukar guling kayaknya. Ya. Nah, tukar guling. Sedangkan Rasul Imam Hussein ada di Kairo kan ya. Begitulah. Dawani. Oke, keberatan itu mundafiun tertolak bi annaha bahwasanya mahiyah itu intafawatat haluha apabila berbeda haluha kondisinya ba'dal intisab setelah adanya relasi di antara mahiyah dan al-ja'il tadi, pencipta tadi. Fama bihi at-tafawut, fama maka apa bihi yang oleh sebabnya at-tafawutu terjadi perbedaan itu adalah apa? Huwal wujudul asil. Dia adalah wujud yang asil itu, wujud yang mendasar itu. Wa in summiya, meskipun dia dinamai nisbatan sebagai nisbat ilal ja'ili kepada pencipta. Oke. Wa illam tatafawat, dan apabila tidak berbeda kondisinya mahiyah itu, wa ma'adzalika, dan meski begitu homila dipredikasikan alaiha kepada mahiyah. Apa yang dipredikasikan? Annaha, bahwa dia itu maujudatun ada, wa tarattabat, dan terimplikasikan alaiha atas adanya itu al-atharu efek-efek, ya maka maka adalah lam tatafawat wa ma'adzalika dan seterusnya tadi milal inqilab, termasuk yang inqilab lagi, inqilabul haqaiq kama taqaddama, seperti yang baru saja disebutkan. Apa ini maksudnya? Ini ya. Sebenarnya beliau tinggal bilang al-ja'il itu adalah wujud itu sendiri, selesai sebenarnya. Al-ja'il adalah wujud mutlak itu sendiri, selesai. Kan sebelumnya udah dibilang kan, al-wujud al-mukhrij min haddil istiwa, ya kan? Ya berarti apa? Ya berarti wujud itu sendiri ja'ilnya. Oke? Cuman mungkin bagi kita anehnya kok oh ya, kecuali dimasukkan ya realitas wujud itu sendiri, ja'ilnya selesai gitu. Jadi ada yang namanya mahiyah, oke, mahiyah, esensi, kemudian ada ja'il, pencipta atau originator ya. Ja'il. Yang menarik, kata ja'il itu sebenarnya bisa berarti soirurah ya. Seperti aku menjadikan kalau misalnya aku melempar gelas ini ke bawah, aku menjadikan gelas ini pecah, menjadikan real di luar sana, ya enggak? Nah, tetapi ada juga ja'il itu yang sifatnya mental. Misalnya aku mau menjadikan kamu sebagai wakilku, itu kan mental. Oke enggak? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kalau di Quran waja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa. Dan mereka menganggap
Ya, malaikat-malaikat yang adalah hamba-hamba Sang Maha Kasih itu sebagai perempuan. Ya. Nah, menariknya nanti jadi penciptaan itu peristiwa bagaimana ya? Jangan-jangan itu peristiwa mental aja, pikiran Tuhan berimajinasi. Karena kata ja'ala itu ada konotasi begitu. Oke, apapun. Nah, ada mahiyah. Mahiyah ini dia setara, ya. Dia 50-50 katakanlah, dia bisa mengarah kepada ada atau bisa mengarah kepada tiada. Kalian pasti bertanya-tanya, Pak, mahiyah yang dia tidak ada tapi juga tidak tiada ini apa? Statusnya apa? Dia di pikiran kita gitu. Oke? Sementara ini artikan bahwa ada ini maksudnya ada eksternal ya, di luar pikiran ya. Jadi ada di luar pikiran. Nah, tapi juga tiada di mana? Sama, di luar pikiran. Ini nanti yang akan diwariskan ya dari Ibn Sina sebenarnya. Sampai ke tradisi Syekh Akbar Ibn Arabi menjadi masalah a'yan sabitah nantinya. Tapi apapun, ya. Berdasarkan argumen tadi kita udah paham bahwa mahiyah ini tidak mungkin dia menuju ada kalau nggak ada sebabnya. Oke nggak? Masalahnya sekarang yang menjadikan dia ada itu apa? Apakah relasi dengan si pencipta? Misalnya si pencipta bilang kun. Oke? Relasi yang dengan sang pencipta dengan Jail bilang kepada mahiyah kun, maka dia ada. Kalau kata Syekh Akbar di Fusus, pengetahuan pertama yang kita punya atau idrak pertama, persepsi pertama yang kita punya itu adalah pendengaran. Apa? Kata pertama yang kita dengar itu adalah kun. Ya. Dalam momen penciptaan kun. Nah, di Fusus dia bilang. Anggaplah relasinya semacam itu. Oke? Pencipta bilang kepada mahiyah kun, maka kemudian mahiyah menjadi ada. Fayakun. Nah, levelnya di sini. Oke? Nah, sedangkan relasinya kita sebut sebagai kun atau kita sebut sebagai ijad. Mengadakan. Oke? Nah, dengan relasi ini kemudian dia menjadi ada. Kan gitu ya? Nah, sekarang ini keberatannya begini. Jadi yang menyebabkan mahiyah keluar kepada realitas eksternal, kepada wujud, itu bukan dirinya memang, bukan pula ketiadaan, tetapi juga bukan wujud. Tapi apa? Pencipta. Oke. Sebenarnya ya sekali lagi cara paling aman untuk tetap bilang sholatul wujud, bilang aja Jail ini wujud, selesai. Tapi beliau milih jalan agak muter dikit ya. Oke, anggaplah ada apa? Ada peran, ada relasi dengan dengan si pencipta ini. Beliau kemudian tanyakan begini. Setelah ada relasi ini, ya, mahiyah ini kemudian kondisinya apakah masih sama? Begini. Oke. Yang berarti kalau dia masih setara antara ada dan tiada, dia udah punya efek belum? Belum. Oke. Sekali lagi, mahiyah itu misalnya contohnya api yang ada di pikiran kita. Apakah dia sudah punya efek memanaskan? Belum. Oke. Duit 1 triliun yang ada di pikiran kita, apakah dia punya efek kita bisa beli Pajero gitu? Enggak. Oke. Jadi di sini di level ini mahiyah belum berefek. Oke. Baru di saat dia ada di luar pikiran dia berefek. Nah, jadi mahiyah sebagai mahiyah ini, mahiyah murni katakanlah ya, mahiyah mahdoh ini, mahiyah murni ini dia belum berefek, tetapi kemudian baru berefek saat dia ada di luar. Dengan begitu berarti kondisinya berbeda, ya nggak? Kondisinya berbeda.
mahiyah atau mahiyahnya api yang ada di pikiran kita itu apa? Belum bisa memanaskan, dia tidak bisa memanaskan, sedangkan api yang ada di luar sana bisa memanaskan. Jadi ada perbedaan kondisi di sini. Nah, beliau kemudian bilang yang menyebabkan perbedaan kondisi ini adalah fama bihit tafawud. Penyebab perbedaan ini adalah apa? Ya wujud itu sendiri. Oke? Ini mahiyah murni dia kan belum berefek, belum memanaskan tadi kayak api itu. Nah, setelah kemudian dia menjadi ada, oke, dia kemudian bisa berefek. Oke enggak? Nah, sekarang penyebab perbedaan ini apa? Ya wujud. Ada di luar pikiran itu. Terserah mau dia dinamakan gara-gara ada relasi dengan ini atau enggak, yang pasti itu wujud. Meskipun sekarang dia disebut sebagai relasi begitu ya. Jadi seakan-akan kemudian jadi begini, ada pencipta, kemudian ada pencipta, kemudian wujud, kemudian mahiyah. Seakan-akan pencipta ini memberikan wujud kepada mahiyah begitu. Oke? Yang ini kemudian di situ disebut apa? Nisbah muktasabah. Nah, relasi yang diperoleh. Ya, relasi yang diperoleh dari apa? Si pencipta. Tetap aja wujud. Oke? Nah, tapi wa ilam tatafawat, ya. Tetapi kalau dia tidak berbeda kondisinya, ya. Tapi toh ya nantinya jadi kontradiksi pasti ya. Tidak berbeda kondisinya, tetapi apa? Dibilang bahwa dia ada dan dia berefek, ya maka inqilab. Mahiyah yang di level ini, yang murni, yang tadinya masih bisa ada bisa tidak itu, nantinya bakal identik dengan mahiyah yang telah ada. Api yang di pikiran kita nanti bakal sepenuhnya identik dengan yang di luar. Ya, yang jelas-jelas tidak. Oke. Nah, sekali lagi jalan paling cepat untuk menolak ini, menolak keberatan ini adalah ya bilang aja pencipta itu wujud, selesai. Oke. Oke, ada pertanyaan di sini? Pak. Satu konsep itu satu entitas ya. Dalam artian tadi korespondensi. Iya, itu asumsi yang tersirat dalam kritiknya Alamah terhadap orang yang bilang asolah dua-duanya. Oke, terus? Ini, apakah misal tadi ya Pak, satu sisi saya itu sebagai anak, satu sisi saya mahasiswa, itu kan mahiyah ya Pak. Padahal entitasnya satu saya sendiri, padahal itu ada dua mahiyah. Apa mungkin korespondensi mahiyah yang tadi terhadap satu entitas ini, terhadap satu wujud ini itu tergantung keadaan? Keadaan apa misalnya? Satu sisi dia lagi belajar ke kampus, dia sebagai mahasiswa, ketika di rumah dia tuh ya. Itu mungkin nggak korespondensi ini tadi tergantung. Ya justru itu yang aku mau tanyakan, haisiyahnya. Jadi dengan cara benarnya beda gitu. Oke? Jangan-jangan ya nggak masalah, wujud dan mahiyah sama-sama real, sama-sama punya realitas yang korespon, tetapi cara benarnya, cara dia merujuk kepada realitas di luar itu beda. Oke? Nah, misalnya kita bilang bahwa dia ada konsep wujud, itu real, tetapi dia dari segi kesamaan dengan yang lain misalnya, sedangkan mahiyah adalah segi kekhasannya misalnya. Oke, kenapa tidak bisa benar secara begitu gitu? Oke enggak? Nah, karena dalam kenyataan baik dalam pengalaman kita sehari-hari maupun pengalaman itu ya kita mengalami satu aja, satu objek aja gitu. Oke, satu entitas saja.
Persis itu pertanyaannya, Ashraf. Pak, kenapa Allamah sangat mempertahankan as-salatul wujud? Alasannya kenapa? Ya, ada banyak aspek tentu saja. Ya, tentu selain beliau sudah merealisasi sendiri secara filosofis ya, beliau juga lahir di dalam kultur itu. Beliau juga terdidik di situ. Oke. Tapi ini formulasinya ya. Entah pengalaman mistik yang bagaimana yang Sadra lihat atau Sadra lihat apa gitu, atau yang pasti Sadruddin Kunawi kan juga punya pengalaman mistik juga yang mirip dengan ya Ibn Arabi juga punya, tapi kenapa rumusannya beda gitu misalnya. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu possible formulation gitu. Kita mesti memperlakukannya begitu. Ini salah satu rumusan yang mungkin terhadap pengalaman mistik yang dialami oleh Sadra, dialami oleh Ibn Arabi. Oke. Sedangkan Suhrawardi memilih kosakata yang lain. Kosakata cahaya. Oke, dan istilahnya yang suwar mu'allaqah ya, dan seterusnya itu musul aflatunia dan seterusnya, dia memilih vocabulary itu. Nah, tetapi apakah betul-betul ada pertentangan antara formulasinya Suhrawardi dan formulasinya Sadra? Nah, itu hal lain. Oke. Oke, ada pertanyaan nih? Tapi memang benar Pak, mazhab Masya'un ini as-salatul wujud. Ya, sebagai problem dia baru dirumuskan secara eksplisit oleh Sadra. Kalau di Ibn Sina, ya dua-duanya real. Atau minimal Ibn Sina belum, bagi dia itu nggak problem gitu. Ya, Ibn Sina juga menggunakan term yang berdekatan ya. Wujud dia sebut sebagai wujud muhassal, sedangkan atau wujud isbati. Kemudian yang mahiyah dia sebut sebagai wujud khas. Mengindikasikan apa? Bahwa Ibn Sina memperlakukan esensi dan eksistensi itu tampaknya sebagai murni di konsep, ya perbedaannya itu murni di konsep gitu. Bisa jadi juga sebenarnya ini cara lain dari Sadra menjelaskan menjelaskan ya tesis wahdatul wujud. Ya. Cuman kalau wahdatul wujud itu ngomongnya yang di atas. Okay. Nah sekarang oleh Allamah di sini karena pengalaman mistiknya sama sekali nggak disebut, ini ngomongin yang di bawah, yang keseharian kita. Oke. Okay. Nah kalau di wahdatul wujud ya clear, wujud Tuhan itu adalah al-wujud al-mutlak gitu. Al-wujud, satu-satunya wujud bahkan. Yang lain nggak ada, nggak punya wujud. Oke. Okay. Kalau di Ibn Arabi dalam satu arti di satu sistemnya, ya istilah wujudat itu nggak bisa dipakai. Okay. Tapi kalau Sadra masih sering pakai wujudat. Oke. Okay. Existences gitu. Kalau bagi Ibn Arabi al-wujud wahid, wujud itu satu dan wujud itu cahaya gitu. Clear gitu. Hakikatun wahidah gitu. Nah, tapi dia ngomong juga tentang mahiyah sebagai apa? Sebagai konten pengetahuan Tuhan. Oke? Nah, itu mahiyah. Konten pengetahuan Tuhan. Nah, itu yang mahiyah. Mahiyah itu dari mana asalnya?
Jadi satu wujud itu mengekspresikan sebagai sifat, sifat berekspresi sebagai nama, nama berekspresi lagi sebagai mahya. Jadi dalam satu arti memang mahya itu, esensi itu adalah ekspresi dari al-wujud. Tetapi itu sudah ekspresi level kesekian. Oke, karena tadi sudah ada asma dan sifat, minimal kedua, ya. Baru kemudian dari asma dan sifat itu kemudian esensi, mahya yang di atas. Oke. Nah sekarang Alamah nggak sama sekali nggak nyebut itu. Nah, dia ngomong tentang manusia, tentang apa gitu ya, diterapkan ke sini gitu. Oke. Nah, dan seterusnya. Nah, menariknya kayak nggak tahu aku udah pernah nyebut apa belum ya. Mahdi Hairi Yazdi di buku Haramul Wujud itu bilang, oh kalau wahdatul wujudnya Sadra itu wahdatul wujud yang kritis. Kalau wahdatul wujudnya Ibn Arabi itu wahdatul wujud yang naif. Makanya banyak kontradiksi di situ. Nah, itu klaim lain lagi. Nah, oke. Dan seterusnya itu hal lain. Tapi Ya. ini Pak, mungkin terlalu cepat atau enggak pertanyaan. Cuman pertanyaan saya itu satu Pak. Sebenarnya apa dasar Sadra atau bahkan Alamah menaruh pembahasan tentang mendasar dulu semendasar itu, sepenting itu gitu. Maksudnya konsekuensi itu akan berdampak seperti apa? Karena kan kayak tadi Bapak bilang, Ibn Sina pun mungkin nggak menganggap itu benar juga, gitu. Makanya nggak dibahas. Tapi di Sadra kenapa sampai menjadi suatu perdebatan yang cukup fondasi. Kalau di pengantar masyair dia bilang bahwa masalah wujud itu adalah kunci dari masalah-masalah filsafat semuanya. Oke. Masalah wujud itu. Kalau di nggak tahu di Asfar jilid keberapa ya, aku lupa. Di situ Ibn Sina Sadra mendaftar kekeliruannya Ibn Sina. Disebut banyak banget gitu. Masalah ini, dan diantara kata Sadra itu, jadi Ibn Sina gagal karena dia udah tahu metafisika itu penting, tapi dia masih sibuk sama ilmu-ilmu lain dan seterusnya. Nah jadi kalau bagi Sadra kemudian kuncinya ya memang di wujud. Oke. Entah dia sadar akan kunci ini karena sudah mengalami yang suprarasional itu dia sendiri, dia jangan lupa ya, dia dia nggak sekolah S1, S2, S3, tapi dia menyepi di gua di desa Kahak itu namanya 11 tahun katanya. Mungkin sambil menyepi di gua itu baca Syifa, baca Futuhat, baca Fusus gitu. 11 tahun di situ kemudian keluar ya, benar merumuskan asolatul wujud ini. Jadi sebenarnya Sadra pengen masuk ke pembahasan metafisika yang benar-benar metafisik gitu. Artinya yang selama ini mungkin sama Sadra dianggap kayaknya ada yang kurang, mungkin seperti itu gitu. Ya. Di Ibn Sina seperti belum ada prinsip tunggal gitu. Ya. Seperti belum ada prinsip tunggal, dan dia merasa secara umum struktur yang lebih menyatukan segalanya itu tambahnya dia dapatkan inspirasinya dari mazhab Wahdatul Wujud dari Ibn Arabi. Ya. Kalau teman-teman baca Muqaddimahnya Kaisari dalam satu arti ya ini salah satu rumusan lain aja. Ya. Salah satu rumusan lain dari Wahdatul Wujud. Karena tradisi Ibn Arabi itu setelah Ibn Arabi ya, mulai dari Qunawi itu memang berusaha menggabungkan mazhab Ibn Arabi dan mazhab Ibn Sina. Syekh Akbar mulai dari Qunawi, antara Syekh Akbar dan Syekh Rais mau digabungkan. Oke. Minimal secara ekspresi ya, minimal. Tapi bisa dikatakan Sadra sudah bisa menggabungkan itu. Iya bisa, bisa. Cuman ya tadi terutama sulitnya itu nanti di bab penciptaan kayaknya.
Oke. Itu salah satu, ya pantas ya kata Al-Ghazali di Maqasid masalah penciptaan itu masalah paling sulit gitu. Ya karena kalau Ibn Sina pakai faid, ya Tuhan mencipta melalui melalui proses kontemplasi terhadap dirinya, jadi sangat intelektual begitu. Nah proses faid itu melalui kemelimpahan aja, melalui kemelimpahan wujudnya begitu. Ya proses tajalli ya. Nah sedangkan kalau di Al-Quran ya melalui kehendak, bukan kontemplasi yang sumber penciptaan itu, tapi kehendak. Atau minimal para teolog bilang begitu ya. Nah itu gimana itu? Kan benar, saudara dibilang mau mengintegrasikan burhan, irfan, dan Quran. Oke? Burhan dari neoplatonis penciptaan itu terjadi melalui kontemplasi. Quran kayaknya lebih ke iradah, idza aradallahu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, sedangkan irfan tampaknya bilang apa? Ya melalui kepenuhannya aja. Tajalli yang lain. Atau sering juga Ibn Arabi bilang melalui cinta. Yang tampaknya sekilas lebih dekat ke iradah. Oke? Gimana tuh mendamaikannya tuh? Ya begitulah ya. Oke, tapi di tahap ini kalian jangan buru-buru ke situ dulu ya. Balik lagi ke teksnya. Oke, nanti sampai rumah atau sebelum malam-malam sebelum datang lagi ke sini baca lagi teksnya lagi gitu. Karena bagi Sadra fondasi filsafat adalah wujud ya kan. Bagi kita fondasi belajar filsafat adalah baca teks. Jangan confuse dua hal itu ya. Jadi suluk sambil baca filsafat bisa? Ya bisa lah. Bisa. Nah cuman yang mursyidnya kalian ya juga harus mursyid yang menyuruh kalian baca buku gitu. Kalau mursyid kalian nyuruh sholat, nggak usah baca buku, sholat aja gitu ya. Kalian nggak belajar filsafat, sholat aja gitu ya. Oke. Oke, demikian ya. Walhamdulillahi rabbil alamin.